Presiden Joko Widodo pada pidato tahunan di depan parlemen memuji pertumbuhan negara di panggung global. Presiden pun menegaskan kembali seruan agar Indonesia menjadi jembatan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Dalam pidato kenegaraan tahunan sehari sebelum Indonesia merayakan 77 tahun kemerdekaan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kepercayaan internasional meningkat secara eksponensial, di mana Rusia dan Ukraina telah menyambut Indonesia sebagai jembatan perdamaian. Indonesia pun diakui oleh negara-negara besar di tengah meningkatnya panas geopolitik. Adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima Rusia dan juga diterima Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walaupun geopolitik sedang panas. Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi, Presiden Joko Widodo juga mencatat fundamental ekonomi negara tetap kuat di tengah ekonomi global yang bergejolak, dengan inflasi sebesar 4,9% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% pada kuartal kedua tahun 2022. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati, namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Seiring meredanya pandemi, jumlah kasus yang relatif rendah tahun ini memungkinkan pemerintah kembali fokus pada prioritasnya, termasuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian tradisional dari Pulau Bangka Belitung, sedangkan untuk ornamen kepala, Presiden Jokowi juga mengenakan sungkon atau tutup kepala berwarna emas yang melambangkan keagungan dan keluhuran. Diketahui, Presiden setiap tahunnya mengenakan pakaian khas dari daerah untuk menunjukkan kekayaan dan keragaman budaya yang ada di tanah air. Pada tahun 2019, Presiden mengenakan pakaian adat Sasak dari NTB. Tahun 2020 mengenakan baju adat Sabu dari NTT, sementara pada tahun 2021, Presiden mengenakan baju adat Baduy dari Banten. Nusantara TV melaporkan.